Salam sejahtera, salam dikasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam persekutuan umat Tuhan. Hari ini hari Minggu di tanggal 26 Juli di tahun 2020, di mana kita diberikan waktu dan kesempatan untuk kembali berkumpul bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan, sekalipun itu dalam keterbatasan kita melakukannya di rumah kita masing-masing. Jemaat yang dikasihi dan tentunya mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tentu mengakui dan mengimani bahwa perjalanan kehidupan yang kita jalani ini semua ada karena anugerah Tuhan. Oleh karena itulah, dalam dasar hidup sebagai orang beriman, dalam dasar hidup sebagai orang percaya, kita tetap harus ada dalam keyakinan kepada Allah dan kepada firman-Nya yang telah menuntun, memberkati, dan melindungi kita. Hari ini pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Yosua pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Di mana saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bersama bahwa kitab Yosua ini adalah kelanjutan daripada firman Tuhan yang dicatat di dalam Alkitab, yang mana kitab ini berkisah tentang perjalanan umat Allah bangsa Israel pada masa kepemimpinan Yosua yang diutus Allah untuk menggantikan Musa, menghantar umat Tuhan dalam satu ziarah, dalam satu perjalanan ke suatu tempat yang telah Allah tetapkan dan Allah janjikan kepada mereka, yang disebut dengan negeri perjanjian atau kita kenal dengan tanah Kanaan. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Yosua ini di sana mencatat bagaimana janji Allah kepada umatnya, terutama kepada Yosua, di mana dalam Yosua pasalnya yang pertama ayatnya yang ketiga dengan jelas mengatakan bahwa Allah sendiri yang akan menyertai Yosua, Allah sendiri yang akan berjalan bersama dengan Yosua dan umatnya, Allah sendiri yang akan menuntun, Allah sendiri yang akan memberkati, dan Allah sendiri yang akan melindungi mereka. Sebagaimana janji Allah kepada Musa, penyertaan Allah kepada Musa, inilah juga yang akan dirasakan dan dialami Yosua bersama dengan umat Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, melalui Yosua Allah menggenapi janjinya kepada bangsa Israel tentang suatu tempat yang akan menjadi tempat bagi umat Tuhan. Bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Mereka akan menjadi suatu bangsa yang di dalamnya akan merasakan dan menikmati karya anugerah kasih Allah. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan Yosua pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17, yang kita telah baca di sana berkisah tentang perjalanan umat Tuhan atau bangsa Israel, di mana Allah kembali memperlihatkan kuasanya, Allah kembali memperlihatkan kebesarannya lewat satu mujizat yang dirasakan, yang dialami dalam perjalanan kehidupan umat Allah, yaitu mujizat di mana Allah membelah sungai Yordan menjadi dua bagian, sehingga bangsa Israel, umat Tuhan, dapat berjalan menuju tempat yang Allah janjikan itu. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita juga tentu teringat bagaimana apa yang juga telah Allah lakukan ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju dalam suatu perjalanan yang Allah tentukan. Kitab Keluaran pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Di sana juga menceritakan bagaimana mujizat Allah dinyatakan dalam kehidupan umat Tuhan bangsa Israel. Laut Teberau terbelah menjadi dua, dan umat Tuhan
berjalan di dalamnya. Tandanya saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus bahwa kuasa Allah, mujizat Allah tidak pernah berhenti. Kuasa Allah selalu ada dalam kehidupan umat yang senantiasa setia, umat yang senantiasa menaruh pengharapan kepadanya, umat Allah yang senantiasa hidup dalam kehendak Tuhan. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, dalam terang firman Tuhan ini, Yosua pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17, Allah menghendaki melalui Yosua agar umat Tuhan mereka tetap hidup dalam ketaatan, mereka tetap hidup dalam kesetiaan, mereka tetap hidup dalam satu keyakinan, dalam kekudusan pada firman Allah. Ini yang kita dapat melihat dan kita baca dalam Yosua pasalnya yang ketiga, dimulai dari ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-6. Karena hanya dengan sikap demikian, maka Tuhan akan senantiasa memperlihatkan anugerah-Nya. Umat Tuhan akan merasakan dan melihat bagaimana mereka dapat menyaksikan kembali kuasa mujizat Allah yang akan ditunjukkan kepada mereka. Itu yang dapat disimpulkan dalam bagian ayatnya yang berikut, dimulai dari ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-17. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini tandanya bahwa dalam firman Tuhan ini, dalam pembacaan perenungan firman ini mau menyampaikan tentang 3 hal dalam kehidupan persekutuan umat Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya, kita diingatkan kembali untuk bagaimana kita berlaku, kita diingatkan kembali untuk bagaimana kita bersikap, kita diingatkan kembali untuk bagaimana kita bertindak dalam perjalanan kehidupan yang kita jalani. Yang pertama, saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita belajar melalui ketaatan, keyakinan, kekudusan, kesetiaan yang ditunjukkan oleh Yosua. Yosua tetap ada dalam kesetiaannya kepada Allah. Yosua tetap ada dalam ketaatannya kepada Allah. Yosua tetap hidup dalam kekudusan bersama dengan Allah. Yosua tetap mengandalkan Allah. Dia menerima amanat yang Allah berikan kepada dirinya untuk menggantikan Musa. Dan selanjutnya dia memimpin umat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketaatan yang kedua yang kita dapat pelajari dalam firman Tuhan, yaitu ketaatan kesetiaan yang ditunjukkan oleh kaum Lewi. Yosua pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-8, di mana kaum Lewi atau para imam, mereka tetap senantiasa menjaga dalam kesetiaan mereka tahu perjanjian Allah. Mereka tetap melakukan apa yang harus mereka lakukan dalam kapasitas orang-orang yang telah dipilih, orang-orang yang telah diutus, orang-orang yang tetap selalu menjaga, memelihara apa yang Allah telah berikan kepada mereka. Itulah kaum Lewi. Kaum Lewi adalah kaum yang secara khusus mereka memaksimalkan diri mereka dalam pengabdian di dalam menjaga dan melindungi tabut perjanjian Allah. Nah, yang ketiga, saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang dicatat dalam kitab Yosua pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9. Di sana kita kembali belajar dalam satu ketaatan dan kesetiaan umat Allah bangsa Israel. Untuk apa? Untuk mereka tetap selalu mendengar firman Allah. Mereka selalu mendengar perkataan-perkataan yang disampaikan Allah melalui Yosua dan para pemimpin-pemimpin yang lainnya. Sehingga ketika mereka tetap menunjukkan hal-hal ini, maka mereka akan melihat dan merasakan bagaimana kasih setia Allah yang akan tetap selalu berlaku. Kasih setia Allah yang terus mereka lihat,
mujizat-mujizat Allah yang terus akan mereka rasakan dan mereka alami sebagai persekutuan umat yang ada dalam pengharapan hidup, kesetiaan dan kekudusan kepada Allah. Ini tandanya, saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, sabda terang firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada kita semua sebagai persekutuan umat Tuhan, bagaimana dalam kapasitas hidup kita sebagai orang-orang yang telah dipilih, orang-orang yang telah ditebus, orang-orang yang telah diberikan anugerah kasih Allah, supaya kita tetap hidup dalam pengharapan, kita tetap hidup dalam keyakinan, supaya kita tetap hidup dengan selalu berlandaskan kepada firman Allah. Perjalanan kehidupan yang harus kita jalani adalah perjalanan kehidupan yang dimana kita benar-benar meyakinkan diri kita bahwa tanpa Allah kita tidak mampu untuk dapat menikmati, kita tidak mampu untuk dapat merasakan, dan kita tidak mampu untuk dapat melewati perjalanan kehidupan kita. Tanpa firman-Nya kita tidak dapat merasakan anugerah kasih Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan tentunya mengasihi Tuhan Yesus Kristus, terang firman Tuhan dalam kitab Yosua pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-17, kiranya terus menjadi landasan di dalam perjalanan kehidupan kita, supaya kita sebagai umat Tuhan, kita tetap ada dalam keyakinan kepada firman. Kita sebagai umat Tuhan, kita tetap ada dalam kekudusan kepada firman. Kita sebagai umat Tuhan, kita tetap ada dalam kesetiaan bersama dengan Dia. Dan kita sebagai umat Tuhan, kita tetap selalu bersandar kepada Dia. Kita akan merasakan, kita akan melihat, bila kita tetap hidup dengan mengandalkan Tuhan. Kita akan merasakan dan kita akan melihat karya kasih Allah yang begitu nyata ketika kita melewati kehidupan ini. Marilah kita terus hidup dengan selalu bersandar kepada Tuhan. Marilah kita tetap selalu hidup dalam keyakinan iman kepada Dia. Marilah kita terus hidup dalam ketaatan dan kesetiaan untuk selalu mau menjadikan firman Tuhan sebagai dasar perjalanan hidup kita sebagai orang-orang yang telah ditebus, sebagai orang-orang yang telah diberikan anugerah, sebagai orang-orang yang telah diberikan keselamatan melalui karya Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah Tuhan kekal kini selama-lamanya. Amin.